menuju Bandung Selatan, Kopo, Cipaduyut, Rancamanyar itu macet, Bapak. Itu kalau dari sudut pandang tata kota, apa ya penyebabnya, Bapak? Ya sebenarnya kalau dilihat ya, ini kan terkait dengan banyak faktor sebenarnya. Jadi kalau di apa tuh dilihat misalnya Kopo ya khususnya misalnya dan apa termasuk juga Cibaduyut saya kira ya, dia menjadi penghubung yang sangat penting antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung ya. Pastinya dia apa, menghubungkan dua kota yang apa yang berbeda gitu ya, sehingga semestinya kan sebagai jalan penghubung jalan arteri ya yang menghubungkan dua kota mestinya pemerintah sejak jauh-jauh hari mungkin dari bukan sekarang saya kira dari apa berapa puluh tahun yang lalu saya kira mesti mengantisipasi itu kan gitu ya, tapi nyatanya kan tidak ya. Nah yang kedua juga pertumbuhan kota yang sangat pesat ya. Kalau kita tarik ke belakang mungkin Kopo ya Cibaduyut dan sekitarnya apa terjadi pertumbuhan yang sangat pesat saya kira apa pada era tahun 70-an saya kira ya 70 80 dengan berdirinya banyak permukiman warga ya yang apa bersifat perkampungan, terus kemudian juga maju ke 80-an saya kira juga mulai banyak apa perumahan-perumahan yang cukup elit waktu itu ya, kelas menengah gitu ya. Pada Sukamena, pada Taman Cibaduyut Indah, apa tahun sampai tahun 90-an misalnya Taman Kopo Indah dan seterusnya gitu ya. Nah, pertumbuhan ini kemudian tidak direspon oleh pemerintah gitu ya, baik itu oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten maupun juga pemerintah provinsi gitu ya, karena apa Kopo ini apa berada menjadi jalur yang bertanggung jawab koordinasinya di bawah provinsi kira gitu ya. Jadi ada kegagalan perencanaan ya di dalam pembangunan gitu ya. Jadi kawasan ini kemudian dibiarkan tumbuh itu saja secara sporadis gitu ya. Yang itu kemudian masalah ini berakumulasi gitu ya, karena kan penduduk terus bertambah, perumahan terus bertambah sementara kapasitas jalan, akses jalan itu tidak tumbuh seiring dengan perkembangan yang terjadi. Saya kira itu. Nah kalau misalkan dari sudut pandang pengendara nih Kang, ketika kemacetan terjadi dengan jalan yang tadi sempit gitu ya Kang, boleh dikatakan. Nah ada beberapa pengendara yang kurang sabar sehingga mengambil jalur yang arah sebaliknya tuh Kang. Itu harusnya menumbuhkan kedisiplinan itu gimana ya Kang? Ya saya kira di satu sisi ya kedisiplinan ya apa yang dari warga ya itu saya kira juga satu hal yang sangat sulit saya kira ya di apa tuh dihadirkan di Indonesia karena apa tuh kita tidak menumbuhkan budaya untuk menghargai orang lain itu hanya sebatas apa lip service saja gitu ya di dalam pelajaran selama ini, tapi secara praktik di apa tuh di dalam banyak hal budaya ansui itu sangat minim gitu ya. Jadi itu saya kira apa di satu sisi perlu kesadaran yang sangat masif ya di apa di semua pihak ya, baik misalnya pengendara sepeda motor, pengendara mobil gitu yang itu apa menghargai hak orang lain gitu ya. Jadi mereka apa semua orang harus berpikir bahwa kalau saya mengambil jalur orang lain itu mengambil hak orang lain kan juga sama dengan korupsi, sama dengan dosa, nah gitu ya. Iya. Dan itu saya kira satu hal yang apa mesti dihadirkan terus menerus dalam artian apa baik di sekolah gitu ya, tanpa di pemerintah, media saya kira gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita juga mesti melihat akar masalahnya ya. Pendisiplinan pengendara itu ya tentu salah gitu ya. Ketika mereka menyerobot jalur lain gitu.
Tapi ada masalah yang sifatnya struktural, Ya. bahwa warga sudah melakukan aktivitas yang sama selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada perubahan gitu ya. Ya. Saya kira masalah struktural itu menjadi akar yang sangat penting ya. Tidak hanya perubahan infrastruktur, tidak adanya antisipasi ya. Atau misalnya kesalahan solusi ya, misalnya kita bisa lihat ya, yang jadi akar masalah itu kan jalur kopo penghubungan antara Pasar Bandung dan Kabupaten Bandung, demikian juga Cibaruyut gitu. Ya. Tapi kemudian pemerintah malah membangun jalan layang kopo yang itu dari timur ke barat gitu ya. Ya. Itu kan masalahnya di mana, solusinya apa, nggak nyambung gitu ya. Betul. Nah itu saya kira juga itu persoalan struktural yang kemudian membuat warga lama-lama juga tadinya mungkin disiplin gitu ya, tapi lama-lama juga apatis karena setiap hari harus menempuh perjalanan yang harusnya bisa setengah jam, jadi 2 jam, jadi 3 jam, kan udah nggak masuk akal dari setiap hari gitu ya. Yep. Mungkin begitu Bang. Oke,